Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat dan kita semua sehingga kita bisa uh, bertatap muka di pada pelajaran kali ini. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja saya di sini akan memaparkan tentang problematika mahar, studi komparatif di Desa Pengenjek. Yaitu di mana pada mahar ini tidak sedikit yang mengalami problematika. Ada yang karena sedikit maharnya tidak jadi nikah, ada yang maharnya dihutang, dan lain sebagainya. Maka dari itu saya di sini akan menjelaskan adapun suatu problematika mahar dan bagaimana pendapat ulama tentang hal tersebut. Sebelum itu, adapun yang akan saya bahas sebagai berikut. Yakni adapun pembahasan saya kali ini yaitu adalah pengertian mahar, yang kedua dasar hukum mahar, yang ketiga macam-macam mahar, yang keempat problematika mahar dan tanggapan syariat Islam atas bagaimana mahar tersebut, dan yang terakhir itu adalah hikmah mahar. Adapun pengertian mahar yaitu adalah satu di antara hak istri yang didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalam istilah bahasa Indonesia, mahar sering diistilahkan dengan mas kawin, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah. Adapun beberapa ulama, para imam mazhab, berkemuka tentang pengertian mahar, yaitu mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Menurut mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai suatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Dan menurut mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama. Dan mazhab Hambali menyebutkan bahwa mahar adalah imbalan suatu perkawinan baik disebut secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim. Adapun dasar hukum mahar adalah dituliskan. Allah berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 25 yang berbunyi wa atun nisa as-sadaqatihinna nihlah, yang artinya salah yaitu yang berbunyi Fankihuhunna bi'idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, yang artinya karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya dan berilah mas kawinnya menurut yang patut. Di sini maksudnya tuannya itu adalah keluarganya atau orang tuanya. Dan adapun dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi atau nisa as-sadaqatihinna nihlah, yang artinya berikanlah mas kawin mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Islam telah menegakkan
tujuan-tujuan yang luhur dan mulia untuk pernikahan antara dua orang manusia. Islam menetapkan mahar sebagai hak eksklusif perempuan. Mahar adalah hak finansial yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Meskipun mahar merupakan kewajiban calon suami terhadap calon istrinya, namun Al-Quran ternyata tidak memberatkan calon suami di luar kesanggupannya. Hal ini terbukti tidak dikemukakan di dalam Al-Quran ketentuan jumlah atau benda-benda tersebut yang harus dibayarkan. Hal ini memberikan indikasi bahwa syariat Islam telah memberikan keleluasaan dalam hal bentuk dan jumlah mahar tersebut. Baiklah, selanjutnya macam-macam mahar. Mahar haruslah berupa sesuatu yang berharga, halal dan suci, baik berupa benda-benda yang berharga maupun dalam bentuk jasa. Kriteria lain adalah mahar haruslah benda yang boleh dimiliki dan halal diperjualbelikan. Karenanya, babi dan minuman keras tidak dapat dijadikan mahar karena keduanya bukanlah harta yang halal bagi umat Islam. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad bin Umar al-Dairabi. Persyaratan lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mahar itu tidak mengandung unsur-unsur tipuan. Imam Syafi'i, Hambali, dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar, sekalipun hanya satu kirsi. Imam Hanafi berpandangan bahwa jumlah minimal mahar adalah 10 dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari 10 dirham, maka akad tetap sah dan wajib membayar mahar 10 dirham. Sedang menurut Maliki bahwa jumlah minimal mahar adalah 3 dirham. Kalau akad dilakukan kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar 3 dirham. Tetapi bila belum mencampuri, maka dia boleh memilih antara membayar 3 dirham dengan melanjutkan akad perkawinan atau memfasakh akad lalu membayar separuh mahar musamma. Dan selanjutnya problematika mahar. Ada salah satu keluarga di desa Pengenjak, di mana di desa saya sendiri saya menemukan masalah ini, di mana keluarga ini memaksa cerai anaknya dengan suaminya dikarenakan sampai punya cucu tidak kunjung dibayar lunas mahar sang anak. Ini adalah salah satu dari beberapa problematika yang sering kita jumpai di tengah masyarakat. Hal ini sangat miris sekali jika karena hanya mahar belum dibayar lunas, kita dipaksa cerai oleh orang tua kita. Apalagi kalau kita itu sudah mempunyai anak, itu adalah sangat berat bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Maka dari itu, saya di sini menjelaskan juga bagaimana pendapat ulama tentang hal tersebut. Yakni pandangan ulama yaitu adalah para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus disebutkan pada saat akad nikah. Menurut Imam Hambali mengatakan bahwa manakala mahar disebutkan tapi tidak jelas disebutkan kontan atau dihutangnya, maka harus dibayar kontan seluruhnya. Misalkan dalam akad nikah itu nanti kan saya terima nikahnya Fulanah bin Fulan dengan mas kawin 100.000. Yang 50-nya saya bayar tunai dan 50-nya lagi saya hutang. Harus seperti itu jikalau mas kawinnya atau maharnya ingin dihutang. Tetapi jika di sana itu tidak jelas disebutkan dia apakah dia bayar tunai atau dia bayar hutang, maka wajib dari pihak laki-laki ini membayar
lunas semuanya atau membayar tunai semua mahar tersebut. Adapun di sini solusi yang saya kemukakan itu adalah dengan cara dari pihak laki-laki untuk segera membayarnya agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga dalam kedua belah pihak keluarga. Di sini bukan hanya keluarga saja yang menjadi taruhannya, akan tetapi kasihan juga sama anaknya kan. Udah masih kecil, orang tuanya harus berpisah karena hal yang sepele. Maka dari itu perlulah penyelesaian dengan cara yang baik dari pihak keluarga. Dan yang terakhir adalah hikmah mahar. Menurut Wahbah Al-Jauzali, salah satu hikmah pemberian mahar dalam prosesi pernikahan kepada pihak perempuan ialah sebagai tanda akan adanya mawaddah atau kasih sayang yang akan ditegakkan secara bersama oleh suami istri dan juga sebagai simbol rasa cinta serta kasih sayang dari sang suami terhadap istri. Salah satu hikmah terbesar eh, disyariatkannya mahar bagi laki-laki adalah sebagai penghargaan terhadap kemanusiaan perempuan. Mahar juga merupakan lambang cinta kasih sayang yang diberikan calon suami kepada calon istrinya. Mahar juga menjadi pertanda keikhlasan laki-laki menjadi penanggung jawab dan pelindung bagi calon istrinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tambahan atau kritik saran dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Maka itu akan menjadi yang menjadi penolong bagi saya apabila ada saran dan tambahan dari kawan-kawan semua. Sekian kurang lebihnya saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.